Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, PT Pelita Teknologi Global Tbk menjadi salah satu perusahaan yang menuai sukses usai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 8 Februari 2023. Perusahaan di sektor teknologi ini pun terus mengembangkan bisnis yang dijalankan usai IPO di Bursa Efek Indonesia tahun lalu. Bursa Efek Indonesia senantiasa mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk masuk dan tercatat di Bursa Saham Indonesia. Dan terbukti minat untuk melakukan penawaran umum perdana saham dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia tiap tahun cenderung meningkat, baik perusahaan skala besar hingga usaha kecil dan menengah. Salah satu perusahaan yang telah mencatatkan saham dan memperoleh keuntungan dari pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, terutama bagi investor, adalah PT Pelita Teknologi Global Tbk. Adapun perusahaan di sektor teknologi ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Februari 2023. Dan usai tercatat di Bursa Efek Indonesia, emiten dengan kode saham CHIP ini mencatat kenaikan signifikan dalam kinerja saham serta kinerja keuangan. Di mana sepanjang tahun 2023, pendapatan Pelita Teknologi Global menembus 327 miliar rupiah atau melampaui target manajemen yang sebesar 154 miliar rupiah. Sementara untuk tahun ini, perseroan menargetkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 180 hingga 200 miliar rupiah atau meningkat dari proyeksi di awal tahun yang sebesar 170 miliar rupiah. Guna mencapai target tersebut, perseroan juga terus memperluas ekspansi bisnis, termasuk menjajaki pasar proyek di luar negeri. Lantas bagaimanakah langkah-langkah PT Pelita Teknologi Global Tbk menggapai kesuksesan dalam bisnis pasca IPO? Kita simak pembahasan selengkapnya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan IPO sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Ibu Ardarini. Beliau adalah Direktur Utama PT Pelita Teknologi Global Tbk. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Ibu. Ya, salam sehat. Ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati terkait dengan IPO yang menjadi alternatif pendanaan ini bagi perusahaan. Mungkin sebelum membahas lebih jauh, Ibu Arda mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya terkait dengan PT Pelita Teknologi Global Tbk ini berdiri sejak kapan, kemudian menjalankan bisnisnya itu di apa saja. Silakan. Terima kasih Mas Pras. Jadi PT Pelita Teknologi Global atau CHIP ini kami berdiri sejak tahun 2017 dan mulai aktif di tahun 2021. Awalnya kami menjalankan bisnis percetakan, terus kemudian ke smart card, IT solusi, warehouse management, kemudian kita mendapatkan customer pertama kami itu smart card terus terang. Jadi dari salah satu operator telco di Indonesia. Kemudian kesininya mulai tahun 2023 kita melakukan IPO. Oke, gitu. Berarti 2023 ya langsung saja IPO begitu ya, menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lantas bagaimana dengan perkembangan bisnisnya begitu yang dijalankan oleh perseroan begitu? Perkembangan bisnis seperti yang tadi sudah saya sampaikan di 2021 kami mulai mendapatkan kepercayaan dari market dari salah satu operator kami. Terus memang sejak kami tahun 2022 kami mulai mendapatkan pekerjaan IT solusi. Jadi dari salah satu bank di Indonesia yaitu Bank BCA. Kemudian di tahun 2023 kami IPO. Terus terang sejak IPO memang bisnis kami naik gitu ya Mas Pras ya. Sebagai perusahaan kami lebih dikenal di market, tentu saja menambahkan value dari perusahaan kami. Nah itu dia, salah satu keuntungan ataupun benefit menjadi perusahaan terbuka adalah memang langsung terekspos begitu ya ke publik ya. Iya. Baik. Nah, kaitannya dengan produk-produk begitu ya dari Pelita Teknologi Global Tbk ini, bagaimana dengan pasarnya dari produk-produk itu dan kemudian siapa sih klien-kliennya nih? PT Pelita Teknologi atau CHIP adalah perusahaan connectivity dan IT aplikasi, IT solusi.
Di connectivity kami memproduksi produk-produk yang mengkoneksi satu sama lain gitu ya. Jadi salah satunya kami produksi SIM card itu untuk kartu telco, kartu telepon. Kemudian kami memproduksi voucher, fisik voucher. Jadi yang mungkin Mas Pras tahu yang gesek-gesek gitu ya. Terus kemudian kami juga mengerjakan kartu perdana. Jadi kalau misalnya di market ada kartu SIM card yang dibungkus dengan apa namanya desain tertentu gitu ya. Kami juga mengerjakan itu baik manual maupun otomatis. Untuk di IT solusi kami mempunyai teman-teman developer yang mengerjakan produk-produk dari customer kami gitu. Misalnya kita membantu, maksudnya salah satu klien kami adalah BCA. Di situ kita mendapatkan requirement dari customer, terus kemudian kita mengerjakan aplikasi seperti ada audit report, manajemen report gitu. Yang paling terbaru adalah ini paralel dengan kemajuan teknologi gitu ya. Kami melihat kan AI itu sudah mulai kita juga harus mengikuti gitu ya sebagai perusahaan lokal. Kami memutuskan untuk bisa mengembangkan dari digital itu produk biodrone. Jadi maksudnya dengan aplikasi drone itu bisa mengidentifikasi misalnya hutan itu ada pohon apa aja dan berapa banyak pohon yang ada di salah satu area, misalnya di hutan apa di Sumatera atau di Jawa gitu, seperti itu sih. Wow, pemanfaatan teknologi dari AI sendiri begitu, apakah sudah menjadi bagian daripada kita tahu kegiatan daripada korporasi begitu ya. Luar dan lantas bagaimana sih sebenarnya pemanfaatan teknologi tadi benar-benar akhirnya bisa menunjang kinerja perseroan, kemudian bisa mendukung nih terkait dengan produk-produk yang dihasilkan juga. Pemanfaatan teknologi itu harus menjadi value added dari produk-produk kami, terutama karena kami kan perusahaan lokal gitu yang bersaing memang di lokal gitu ya. Kompetitor kami tentu saja bukan hanya di lokal tapi juga dari perusahaan-perusahaan overseas gitu ya. Tentu saja dengan keadaan tersebut kita harus terus bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Salah satunya adalah kami harus memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, salah satu keunggulan dari produk SIM card kami gitu ya, kami tuh memproduksi operating system sendiri dari hasil teman-teman developer kami. Jadi kalau misalnya yang lain kalau hanya trader dia harus membeli operating system dari perusahaan lain. Ini jadi kita melengkapi produk kami juga dengan teknologi yang kami miliki gitu kan ya. Itu yang tentunya dengan kelebihan itu kami optimis itu bisa menjadikan nilai plus bagi perusahaan kami di mata customer dan masyarakat tentunya. Baik, nah lantas apa yang melatar belakangi perseroan begitu memilih akhirnya ataupun memutuskan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia? Tahan dulu jawabannya Bu Horda, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan jumlah emiten baru di Bursa Efek Indonesia. Kita akan cermati bersama pergerakan dari tahun 2017 sampai dengan 2024. Ini dia jumlah-jumlah perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, kita lihat di tahun 2017 ada 37 perusahaan, kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 57, kemudian trennya cenderung datar sampai dengan 2021 karena kita tahu 2020 ada COVID-19, namun tren dari perusahaan-perusahaan yang IPO juga masih menjadi daya tarik tersendiri tentu bagi perseroan. Kemudian tertinggi di tahun 2023 79 perusahaan, dan per 11 November 2024 ini ada 37 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita lihat dari perolehan dana IPO emiten baru. Ini dari tahun 2017 sampai juga 2023. Ya, tertinggi kita cermati di tahun 2021, raihan dana IPO dari emiten-emiten baru mencapai 62,61 triliun rupiah. Kemudian sempat turun di tahun 2022 menjadi 33,03 triliun, dan di tahun 2023 naik lagi menjadi 54,1 triliun rupiah.
Baik, itu dia beberapa data terkait dengan pasar modal, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ardarini. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Pelita Teknologi Global Tbk. Baik, Bu Arda, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas seperti apa sih kalau mungkin kita tahu begitu akhirnya perusahaan manajemen begitu memutuskan untuk ikut bergabung ini menjadi anggota Bursa Efek Indonesia? Baik, Mas Pras, seperti sudah disampaikan sebelumnya, salah satu semangat kami adalah mengekspand market kami, dan kami sadar bahwa itu tentu saja membutuhkan biaya yang lebih gitu ya. Jadi salah satu memang tujuan kami untuk melakukan IPO adalah mendapatkan dana IPO untuk melakukan ekspansi market yang tentu kedepannya untuk membuat kinerja perusahaan kami lebih baik lagi. Itu saja. Baik. Nah, kalau bicara mengenai persiapan perseroan lah untuk melakukan IPO itu seperti apa begitu? Adakah tantangan tersendiri, kemudian bagaimana responnya dari market ini? Penasaran juga nih saat IPO. Iya, persiapan untuk menghadapi IPO. Jadi yang pasti kami harus memenuhi persyaratan yang sudah disampaikan oleh Bursa dan OJK gitu ya. Kalau itu lengkap dan jelas gitu ya Mas Pras. Kemudian kami harus mematuhi semua regulasi yang berlaku, serta menyusun pelaporan keuangan secara transparan, kemudian akuntabilitas dan good governance di perusahaan kami sendiri. Gitu. Selain itu, setelah melakukan IPO, kami juga melakukan beberapa kali public expose. Hal ini dilakukan untuk semakin memberikan keyakinan kepada market mengenai perusahaan kami tentunya, sehingga dari market bisa mempercayai dan CHIP itu sendiri. Itu saja sih. Iya. Nah, untuk realisasi dana hasil IPO begitu yang sudah diraih oleh perseroan begitu, ini kalau boleh disampaikan untuk apa saja, dan tadi Anda katakan memang ini menjadi salah satu upaya untuk bisa mendukung ekspansi begitu ya? Iya. Kami gunakan dana IPO itu untuk modal kerja kami, terus terang yang tadi disampaikan. Jadi memang itu karena memang modal kerja kami itu harus terus, kalau ada order kami harus langsung membeli bahan baku gitu ya. Jadi itu memang kami gunakan dana IPO itu untuk membeli modal kerja. Modal kerja, jadi harus tersedia fresh money lah ya. Kalau memang ada satu proyek ataupun ada, ya kita tahulah dapat proyek dari klien begitu langsung bisa dieksekusi. Iya, langsung. Karena kan itu juga performance kami. Kalau misalnya kami fail untuk mengirimkan barang yang sudah dipesan, otomatis kan nanti kedepannya juga ada ketidakpercayaan dari market juga gitu kan, ada berita-berita tidak baik, itu aja sih. Betul, itu dia. Pada saat kita memang menjadi perusahaan tercatat adalah trust ini yang perlu dijaga ya. Iya. Baik, nah lantas manfaat yang dirasakan oleh perseroan setelah menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia apa saja nih hingga saat ini? Iya, yang pasti karena waktu pertama kali rilis tuh kami angkanya di 160 gitu ya Mas Pras. Jadi memang kita pernah meningkat tajam hampir 100% bahkan gitu ya. Terus dengan kondisi itu otomatis customer kami semakin mengenal, calon-calon customer kami gitu semakin mengenal perusahaan kami, masyarakat mengenal gitu ya. Terus dengan adanya dana segar yang masuk ke dalam rekening kami gitu ya, terus terang itu membuat kami bisa lebih agresif gitu ya mendekati untuk mendapatkan order. Yang kemudian dengan menjadi public company, otomatis masyarakat lebih percaya dengan keterbukaan yang ada gitu ya. Yang kedepannya tentu saja itu meningkatkan value perusahaan kami. Itu dia. Memang lagi-lagi kalau kita bicara menjadi perusahaan terbuka ya, semuanya orang bisa tahulah kinerja perseroan dari A sampai Z itu akan seperti apa ya. Nah, dengan menjadi perusahaan terbuka begitu, lantas apakah ini menjadi memicu juga ataupun pemacu nih bagi manajemen untuk bisa lebih keras lagi bekerja, bagaimana untuk menjaga kinerja GCG dan lain-lain begitu, memang menjadi bagian ataupun nafas dari setiap gerak
individu di perseroan? Sudah pasti gitu ya Mas Pras. Jadi memang kami seiring dengan perkembangan teknologi yang sekarang muncul gitu ya. Jadi kami memang berkomitmen untuk terus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang lebih besar ke depannya kan berbagai macam kayak tadi sudah disampaikan seperti AI gitu ya. Jadi kami memang teman-teman developer kami memberikan seperti training kepada teman-teman developer gitu untuk menambah kemampuan mereka untuk bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Oke, lantas langkah ekspansi bisnis ke depan, kemudian proyeksi dari bagaimana masa depan perseroan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ardari ini, Direktur Utama PT Pelita Teknologi Global TBK. Baik Ibu Ardari, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai ekspansi bisnis nextnya ke depan akan seperti apa dan bagaimana proyeksi dari manajemen terkait dengan bisnis juga perseroan ke depan seperti apa, silakan. Baik Mas Pras, saat ini tentu saja kami fokus dengan existing customer kami dan menambah customer kami di domestik. Jadi misalnya memang di lokal market kami ada beberapa operator gitu ya, karena market kami memang telco operator yang kami belum bekerja sama. Kemudian yang pasti kami seperti sudah saya sampaikan, kami bermaksud untuk melakukan ekspansi market dan customer. Jadi kita target kami kita bisa menambah list customer di luar negeri. Jadi kalau saat ini kita kan sudah ekspor nih ke Afrika. Jadi di Zambia Telekom di Zambia. Terus kita juga, nah salah satu customer kami saat ini kan IOH, jadi Indosat Ooredoo Hutchison, di mana head office-nya itu ada di Doha di Qatar gitu ya. Dan di Ooredoo Group itu tergabung 13 negara lebih gitu. Jadi target kami di kemudian kita bisa ekspor ke beberapa negara yang list di Indosat Ooredoo gitu ya. Itu memang planning kami di akhir tahun mulai memperkenalkan PT Pelita Teknologi Global. Kemudian kalau di IT, kalau selama ini kami hanya mengerjakan, maksudnya baru di bank, 2 bank lah gitu ya. Jadi kedepannya mungkin kita akan fokus untuk ke government gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan salah satu departemen gitu ya di Indonesia. Salah satunya adalah produk andalan kita punya Biodrone yang tadi sudah disampaikan. Jadi aplikasi untuk memetakan gitu ya, memetakan misalnya hutan atau semua agrikultur lah di Indonesia gitu ya. Nah dari segi keuangan sendiri target kami pada tahun ini bisa antara 150 sampai 200 M sama seperti tahun lalu gitu ya. Mudah-mudahan target ini bisa achieve, kami bisa sesuai dengan apa yang kami janjikan kepada masyarakat. Baik, itu dia untuk masyarakat investor yang sudah disampaikan begitu ya. Nah, terkaitannya dengan tantangan ini bicara mengenai iklim investasi, iklim usaha, kemudian bagaimana dengan persaingan bisnisnya sendiri, Anda melihat bagaimana? Apakah itu menjadi tantangan sendiri yang sebenarnya sudah dipetakan, tinggal kita siapkan saja satu inovasi baru begitu yang sudah menjadi amunisi bagi perseroan ke depannya? Iya, sudah pasti tantangan di setiap bisnis ada gitu ya. Maksudnya dari kami sendiri kita melihat bahwa yang pertama kompetitor kita semakin banyak gitu ya, bukan lokal tapi juga dari overseas company. Jadi kami harus terus bisa bersaing. Kita harus mempunyai value added yang tadi sudah sempat saya sampaikan. Yang kedua memang kenaikan raw material. Jadi memang karena ada fluktuatif dolar atau mata uang asing lainnya gitu, otomatis itu membuat bahan bakunya kan lebih mahal gitu. Betul. Itu dia, iya. Baik, itu dia salah satu tantangan kenaikan dari harga bahan baku. Dan lantas mitigasi yang sudah disiapkan dari manajemen sendiri, Bu Arda, apa saja nih untuk mengantisipasi tantangan-tantangan tadi? Mitigasi dari kami, jadi kami memang kalau misalnya dari segi produksi gitu ya, kami harus bisa optimisasi apa yang kami lakukan saat ini gitu ya. Jadi mungkin meminimize segala hal gitu ya. Dan tentu saja dari teman-teman kalau misalnya tadinya operating system bisa kita lebih fitkan gitu ya di dalam satu, itu hal-hal yang
harus kita lakukan secara internal gitu ya. Ya. Yang lain mungkin karena bahan baku kita memang harus terus menjalin kerjasama dengan vendor-vendor kami gitu ya. Apakah bisa membuat paket lebih baik gitu dalam membeli produk raw material kami. Oke. Bagaimana dengan upaya pengembangan SDM di internal sendiri begitu untuk mendukung ekspansi ke depan nih Bu Arda? Secara rutin kita melakukan training gitu ya, baik internal maupun eksternal. Yang pasti kalau di dunia teknologi gitu ya, ada pameran gitu ya, misalnya kita harus terus update diri kami masing-masing gitu ya. Jadi ini bukan hanya dari di atas tapi di seluruh karyawan gitu. Semua berkomitmen bahwa kita harus terus mengupgrade kemampuan kami gitu. Teknologi kan, ya. juga pemanfaatannya. Iya, pasti pemanfaatan teknologi pasti tidak hanya untuk customer tapi juga di internal kita juga harus terus memanfaatkan teknologi untuk kemajuan kita juga gitu, untuk minimize produksi atau seperti yang lain. Iya. Dan di era digital seperti saat ini, apakah memang itu terbukti benar-benar bisa meningkatkan tadi efektivitas, kemudian efisiensi dari perseroan Ibu? Ya, kalau kami lihat memang pasti gitu ya, ada hal-hal baru yang kita lihat. Oh ini kayak misalnya kita kan salah satu produk kita adalah percetakan misalnya gitu ya, voucher. Jadi misalnya pemilihan tinta atau raw material yang lain gitu ya, itu atau mesinnya kita harus modif gitu segala macam. Nah itu memang itu kan semua kita bisa lakukan kalau kita punya pengetahuan yang lebih yang didapat dari training atau pergi ke mengikuti seminar gitu. Segala macam. Nah ini ada tips tidak sih ini bagi perusahaan-perusahaan yang baru akan IPO nih dari PT Pelita Teknologi Global TBK begitu, yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia dan sudah merasakan manfaat besarnya begitu? Iya, dari kami yang pertama kita harus sama-sama punya tekad dan mimpi yang besar gitu. Jadi kemarin ini kita sempat sampaikan waktu pencatatan perdana di saham di sini di bursa ya, bahwa kita nggak usah tunggu besar untuk melakukan IPO, tapi dengan IPO kita pasti menjadi besar. Yang kemudian adalah kalau memang mau komit untuk melakukan IPO gitu, kita harus melakukan transparansi, akuntabilitas dan good governance di dalam perusahaan. Yang ketiga yang pasti kita harus mengikuti dan mematuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bursa. Itu saja. Terakhir, optimisme apa yang Anda bangun begitu untuk menatap tahun 2025? Ingat tadi capaian di tahun 2024 kan 100 sampai dengan 200 miliar nih untuk capaian dari sisi pendapatan. Nah, 2025 sudah ada semacam peta jalan lagi yang sudah disiapkan begitu? Sudah pasti, karena kedepannya pasti digitalisasi itu kan sudah mulai gitu ya Mas ya. Sudah mulai dikumandangkan lah sekarang gitu. Jadi kayak produk IoT gitu ya, bahkan ada eSIM nanti gitu kan ya. Jadi kami optimis bahwa kedepannya di tahun 2025 PT Pelita Teknologi atau CHIP pasti akan bisa achieve lebih baik lagi ya. Mungkin terakhir lagi nih Bu, kalau bicara mengenai utilisasi tadi pabrik-pabrik yang dimiliki, kemudian bagaimana ini bisa mendukung ekspansi bisnis, berarti kan produknya ditambah, kemudian kebutuhan bahan bakunya juga bertambah, begitu kan semuanya harus sudah disiapkan begitu. Iya, siap. Untuk itu kami, karena itu dengan adanya IPO gitu ya, kami dapat dana segar. Semua itu bisa kami siapkan sebelumnya. Itu dia tadi. Berarti benar-benar IPO ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Tadi first money bisa didapatkan untuk bisa meraih lagi proyek-proyek baru bagi perseroan begitu. Bu Arda, terima kasih banyak ini atas kehadiran informasi yang sangat inovatif dan informatif yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan IPO PT Das Bara Lestari Tbk. Sukses ya Bu.